Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi mencakup berbagai bentuk perilaku tidak jujur seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Korupsi merusak kepercayaan publik, memperlambat pembangunan ekonomi, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Lalu, bagaimana langkah-langkah kita sebagai generasi muda untuk menolak terjadinya korupsi? Berikut penjelasannya. Generasi muda memiliki peran penting dalam menolak dan mencegah korupsi. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mencegah dan menolak korupsi. Baik, untuk langkah yang pertama adalah pendidikan anti korupsi. Aktif mengikuti dan menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di sekolah, universitas, dan komunitas. Dan yang kedua adalah kesadaran dan informasi. Menyebarkan informasi mengenai bahaya korupsi melalui media sosial, seminar, dan diskusi publik. Yang ketiga, integritas pribadi. Menjaga integritas dan etika pribadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menolak segala bentuk suap atau hadiah yang tidak etis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5 Ayat 1 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan yang keempat, partisipasi dalam organisasi. Bergabung dengan organisasi atau lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi. Kelima, pelaporan tindak korupsi. Berani melaporkan tindakan korupsi yang diketahui atau dialami, serta mendukung pelapor. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Langkah yang keenam, advokasi dan kampanye. Mengorganisir atau berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi, baik secara online maupun offline. Dan yang ketujuh, pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi untuk menciptakan aplikasi atau platform yang meningkatkan transparansi dan memudahkan pelaporan korupsi.
membuat forum diskusi dan bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menemukan solusi efektif dalam pencegahan korupsi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah pengawasan dan pengawalan, yaitu mengawal proses pemilu dan kegiatan pemerintahan untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, dengan langkah-langkah ini, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memberantas korupsi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menolak terjadinya korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan.